khususan ilal musannif Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Al-Fatihah. Masih kita bicara soal sebab-sebab tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamaraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya Qala al-musannif wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaramin. Ini asbabut tayamum yang keberapa? Tiga. Yang kemarin yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua wal mawdu. Yang ketiga sekarang wal ihtiyaju ilaihi, wal ihtiyaju dan membutuhkan, ilaihi kepada air, li'atashi karena haus. Siapa yang haus? Hayawanin muhtaramin, hewan yang dihormati. Jadi ada hewan-hewan yang dihormati. Loh, memang ada hewan yang tidak dihormati? Ada. Manusia itu termasuk hewan. Ya. Cuman bedanya, katanya Imam Ghazali itu, bedanya manusia dengan binatang, hewan yang asli itu hanya berbicara. Berbicara artinya berpikir. Kalau hewan yang empat kakinya itu kan tidak berpikir dia. Nah, kalau manusia dia al-hayawanun natiq. Nah, dijuluk oleh Imam Ghazali atau ulama-ulama yang lain itu menyebut al-insan al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Kalau berbicara itu kan pasti muncul dari pikiran. Nah, berarti maksudnya itu al-hayawanun natiq itu adalah hewan yang berpikir. Oh, hewan yang berbicara atau hewan yang berpikir. Maka kalau dia termasuk hewan, manusia itu apakah muhtaram apa tidak? Nah, coba kalian catat ini di kitab saya yang besar ini, di Taqriratus Sadidah, ada beberapa hewan yang tidak muhtaram, ghairu muhtaramin. Hewan yang tidak dihormati. Al-hayawanun ghairul muhtaram atau ghairu muhtaramin. Hewan-hewan yang tidak dihormati. Ada berapa jumlahnya? Sittatun, ada 6. Ada 6 hewan-hewan yang tidak dihormati. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Ini boleh dibunuh ini. Ya. Ara. Lagi yang bilin sembahyang. Berarti hewan dek terhormat. Maksudnya hewan yang tidak dihormati itu kalau dibunuh tidak apa-apa. Ya. Kanggo mati. Hewan yang tidak terhormat, yang ghairu muhtaramin itu yajuzu qatluhu, bahasa para ulama. Kanggo mati. Ya ampun teparang hewan sande terhormat. B termasuk saat pertama baruno tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu karena sengaja,
ya sengaja dia tidak mau sholat, aru kekembe sembahyang nih. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu ada beberapa kriterianya. Ada orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. B contoh, yakni orang yang meninggalkan sholat karena memang dia yakin dalam hatinya itu dia sholat itu tidak wajib. Kalau di dalam hatinya mengatakan sholat itu gak wajib, maka dia kafir. Tapi ada orang yang meninggalkan sholat, dia tetap berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukan. Nah, orang yang seperti ini dia tidak kafir, hanya sebagai orang fasik orang ini. Dia karena malas, fasik juga. Nah, tapi kalau dia berkeyakinan bahwa sholat itu ndek kayak sembahyang, ndek wajib mesti juga. Tidak harap perintah Allah kena sembahyang wajib pun nih. Nah, ini jak kafir nih. Tapi yang dimaksud dengan ghairu muhtaram menurut para ulama itu, orang tidak sholat itu yang ghairu muhtaram, boleh dibunuh. Yang pertama, idza tarakaha juhudan. Yang pertama tadi itu, kalau dia meninggalkan sholat itu karena dia sengaja dan berkeyakinan bahwa sholat itu enggak wajib, itu pertama, kafir. Au kasalan, atau dia malas ke sembahyang, sengaja milih nih sembahyang, dia milih sembahyang kan, sengaja malas. Itu dua, itu termasuk hewan yang ghairu muhtaramin kalau dia meninggalkan sholat sebab hal dua itu. Yang kedua, B termasuk hayawanun ghairu muhtaram, az-zani al-muhsani, orang yang zina muhsan. B kenan zina muhsan. Zina muhsan itu zinahnya orang yang sudah menikah secara sah. Ada orang sudah menikah, sah menikah, dia punya istri, dia berzina. Nah, ini hukumnya harus dirajam sampai mati. Ya. Kalau zina ghairu muhsan, zina orang yang belum nikah, masih gadis atau masih jejaka perjaka namanya, perjaka. Kalau cowok perjaka, masih perjaka atau masih perawan, terus dia berzina. Nah, ini jangan dirajam dia, tapi dicambuk 100 kali. Harus dicambuk 100 kali dia. Dicambuk kena terpecut. Terpecut marah sampi nu dan terpecut. Tapi kalau dia zina muhsan, kalau orang zina sudah nikah, dia punya suami atau punya istri, dia zina sama orang, maka dua-duanya yang perempuan maupun yang laki itu harus bukan dirajam. Paranan rajam. Menurut para ulama, rajam menuk ndek dapat galah langsung isi kelewang ndek. Tetalat sampai otak. Terus di pinggir jalan. Musa-isa lewat, ada yang sak pelewasan nih batu. Pelewas otak sampai mati. Ndek sampai bocor, sampai mati. Itu sanksinya orang zina muhsan, itu dalam hukum Islam. Lagunane le Indonesia luwe Pak dengan zina muhsan, selingkuh. Nah, berbesakan dia hukum menu modern karena kita bukan negara Islam. Kalau di negara Islam ya wajib itu harus dirajam. Tapi karena kita tidak berada di negara Islam, kita berada di negara Pancasila, yang di sini itu hukumnya hukum Pancasila, undang-undang dasar yang harus kita ikuti. Maka kita harus
harus taat kepada negara, ya. Kan di dalam Quran itu ada disebutkan Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin. Jadi walaupun ada syariat rajam, ya, ada syariat harus dirajam orang yang berzina muhsan, tetapi kalau kita di negara yang bukan negara Islam, tidak memberlakukan syariat Islam dalam negara tersebut, maka harus mengikuti hukum negara tersebut. Hukum negara Indonesia tahzir, dia harus ditahzir atau dipenjara sampai dia tobat, nggak dibunuh. Pada pakai dengan saya mencuri, kalau dalam Islam, hukum Islam itu kalau mencuri, sekali mencuri dia harus dipotong tangannya yang kiri dulu, dipotong tangannya yang kiri sampai di pergelangan ini, sampai di siku, dipotong dia. Mencuri lagi pakai tangan kanannya misalnya, maka yang dipotong apanya? Kaki kanannya yang dipotong sampai jengkru, selang-seling. Maling berdungkrak-dungkrak dan lalu maling kan? Iman wah di aras toe. Terus naik di aras toe, berdungkrak-dungkrak dan lalu maling. Masih doang kalau lalu paling harta benda dengan. Maka yang dipotong apanya? Tangan kanan. Karing naik stoek masih tahu berjemi-jemi tisi biwihin. Lalu paling kalau dengar, maka dipotong kakinya yang sebelah kanan, sebelah kiri. Masih dong maling pelotan sekali-kali tunu. Boleh dibunuh kalau sudah terlalu sering mencuri itu. Nah, itu kenapa tidak diberlakukan di negara kita? Karena negara kita bukan negara Islam. Dulu pernah awal-awal pendirian negara ini, mungkin kalian pernah baca di sejarah itu, pernah ada yang namanya dulu Piagam Jakarta sebelum ada Pancasila. Jadi sila pertama itu bunyinya dulu sebelum ketuhanan yang Maha Esa itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, UNI. Tapi gara-gara pasal itu, sila yang pertama itu, karena ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu, orang-orang Bali yang Hindu, kemudian orang Timur yang banyak Kristen di sana itu, orang Batak banyak yang Kristen, dia menolak. Kalau memang itu mau diberlakukan oleh Indonesia, maka kami tidak mau bersama Indonesia, kami mau merdeka. Nah, akhirnya para ulama dipelopori oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, anaknya, putranya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau jadi Menteri Agama dulu, masa Soekarno, termasuk jadi panitia BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ditanya oleh Soekarno, bagaimana ini? Akhirnya di Bahsul Masail dicari dasarnya di dalam kitab, cari akhirnya yang lebih maslahah atau yang lebih baik ini adalah bagaimana caranya supaya Indonesia ini satu dulu. Nanti syariat Islam kalau dilaksanakan, kalau sudah satu, kalau sudah aman. Karena kalau dia pisah Indonesia, pisah misalnya Timur, pisah Bali, maka akan terjadi kekacauan. Semua orang akan saling memerangi. Orang Hindu perang sama orang Islam, orang Kristen perang sama orang Hindu. Maka tidak amanlah negara ini. Otomatis kalau tidak aman negara kita, maka kita umat Islam juga tidak aman. Mau mengerjakan sholat, lalu berjumat, kepala edor tersi dengan Hindu laun, kan? Akhirnya solusinya bahasa Kiai Wahid Hasyim, demi amannya negara, kita cari amannya dulu. Syariat Islam itu bisa kita laksanakan kapan saja, tapi negara ini harus aman dulu. Kalau tidak aman, Marathon Afghanistan, dia mau menerapkan syariat Islam, tapi perang terus.
Di samping dia ngaji, dia meledak bom. Ada salah satu ulama yang meninggal itu sedang ngaji begini, ada ribuan santrinya itu dibom di Suriah itu, dibom dia. Berarti orang yang sedang ngaji itu meninggal dalam keadaan syahid. Ramadan Sa'id Al-Buti, Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti namanya. Itu ulama yang sangat pintar dan dikagumi, dan beliau mensyarah kitab hikamnya Ibnu Athaillah itu. Dan itu sangat terkenal. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu dibom pada masa kemarin itu perang Suriah itu. Maka bagaimanapun caranya kita mau menerapkan syariat Islam kalau dalam suasana perang itu gimana? Mau uduk susah, tidak ada air. Jadinya kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam kita. Mau kita sholat terancam di mana-mana, debom, orang saling tembak. Nah, itulah yang diambil oleh ulama Nahdlatul Ulama, menimbang kalau terjadi kekacauan kayak begini maka umat Islam tidak akan bisa ibadah. Nah, akhirnya demi amannya Indonesia dihapuslah sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk itu dihapus melalui persetujuan orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka Soekarno ngapus, maka tinggallah ketuhanan yang Maha Esa. Itu lebih diterima oleh semua agama di Indonesia. Itu makanya itu sebabnya kita tidak jalankan kayak rajam, kayak potong tangan, apalagi ya orang dibunuh. Kalau orang bunuh itu harus dibunuh, sanksinya itu harus dibunuh. Syariat-syariat yang kayak begini, yang keras kayak begini, turunun warisannya syariatnya Nabi Musa. Karena dulu Nabi Musa itu umatnya itu kalau dia berdosa, kalau dia berzina harus dibunuh. Kalau dia potong tangan orang harus dipotong tangannya juga. Kalau dia bunuh orang harus dibunuh juga. Baru dia diampuni dosanya. Itu syariatnya Nabi Musa, itu keras dia. Orang-orang Bani Israel itu keras semuanya. Makanya diturunkan Al-Gojo. Siapa Al-Gojonya? Nabi Musa. Oh, Nabi Musa itu kekar badannya itu. Tidak ada yang berani, besi sekali empuk langsung mati dengan isi. Iya, Nabi Musa itu Al-Gojo, dia itu Nabi yang Al-Gojo. Jadi kalau dia pokoknya bertengkar itu ahlinya. Kenapa? Karena dia diturunkan kepada umat yang memang bengel-bengel itu, Bani Israel itu. Karena ada di surat Al-Baqarah itu disuruh nyembelih sapi yang betina atau yang laki-laki, yang berketuaan. Yang perempuan katanya dijawab oleh Allah, yang kuning atau yang merah katanya. Yang kuning, yang umurnya sekian atau sekian. Dia mempersulit dirinya. Semakin dia bertanya, semakin dia dipersulit. Coba dia laksanakan saja. Kamu sembelih sapi, sapi berberuan, sembelih. Kalau seandainya dia bertanya, tapi karena Bani Israel itu dia ngeyel, dia suka bertanya, akhirnya dipersulit oleh Allah itu. Seharusnya dia kalau diturunkan syariat, sembelihlah kamu sapi, ya udah sembelih saja sapi, berberuang kembe. Tapi karena dia bertanya, maka dia mempersulit dirinya. Maka kalau banyak orang bertanya itu saudaranya Bani Israel. Tapi keruan kan sampai ketuaan nanti. Lamun beketuan penting ya perlu itu. Misalnya beketuan masalah yang belum dia pahami di kitab, itu ya sangat bagus. Lagu ini segera apa jaatin tayamum bab onek aja. Apa jaatin tayamum? Tayamum dari berbeda dan tayamum. Wah ndak tajah hubi malik yang beketuan Israel. Apa nin teparan lamun anono kepo. Nah, kepo. Kakek pola lono ya Israel. Itu yang kedua ya, azanil muhsan, orang yang zina muhsan. Sekarang yang ketiga, hayawan muhtaram B termasuk al kafirul harbi. Kafir harbi. Kafir itu ada dua. Ada kafir harbi,
ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi adalah kafir, orang kafir yang wajib diperangi. Kenapa dia wajib diperangi? Karena dia memerangi umat Islam. Karena dia memerangi umat Islam, akhirnya kita perangi. Kenapa? Karena kita wajib menjaga agama, hifdzuddin. Kalau ada orang kafir mau membunuh kita karena kita beragama Islam, maka wajib kita bela agama kita itu. Kalau kita mati di medan perang itu, maka mati syahid kita. Lagu Indonesia nih lu dengan kafir, Pak. Apakah kafir harbi apa kafir zimmi? Kafir zimmi. Tidak ada di Indonesia ini kafir harbi yang wajib kita perangi. Dia misalnya kayak Hindu, di sini itu banyak Hindu kan. Bahkan di Jayapura ini ada Hindu. Tapi tidak wajib kita perangi. Kenapa? Karena dia bisa bergaul dengan kita. Zimmi itu artinya orang yang ikut bersama negara kita dan ikut sama-sama bayar pajak kepada negara. Di masa Rasulullah itu banyak dulu kafir zimmi. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, banyak yang beda agama, tidak diperangi oleh Rasulullah. Sama-sama dia menjadi warga negara Madinah waktu itu. Dibiarkan hidup oleh Rasulullah. Asal dia taat kepada aturan negara. Makanya ada yang perjanjian Hudaybiyah itu, kalau kamu baca itu ada piagam Madinah juga. Itu kalau di SKI di apa namanya di Sanawiyah itu, kalau tidak salah ada di kelas 3. Nah ya, piagam Madinah kan. Salah satu piagam Madinah itu bunyinya apa? Rasulullah berjanji menandatangani piagam itu bersama orang Yahudi, orang Majusi, orang Nasrani itu. Nanda tangan, salah satu bunyinya apa? Semua orang Madinah, mau itu agamanya Islam, mau itu agamanya Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya, wajib membela kalau ada orang yang mau menghancurkan negara Madinah. Itu salah satunya. Jadi wajib dia ikut perang kalau ada orang yang mau menghancurkan negara Madinah. Nah, banyak para ulama kita itu yang menjadikan Indonesia itu mirip seperti negaranya Nabi dulu. Makanya ada istilahnya Indonesia negara madani, ya, masyarakat madani, karena dia melihat Madinah dulu. Karena di Madinah itu sama kayak kita, banyak agama, banyak suku. Indonesia ini kan ratusan suku, agamanya banyak, bahasanya banyak. Ya mirip-mirip lah dengan negaranya Nabi dulu. Dan kita tidak boleh berdaya dikeca dengan Hindu lain enten sembahyang dengan membara-bara jauhane berang memate. Kamu yang berdosa itu, kamu yang masuk neraka itu. Membunuh orang zimmi itu termasuk dosa itu. Mau kamu bunuh orang Islam, mau kamu bunuh orang Yahudi Nasrani, tapi dia kafir zimmi bukan kafir harbi, maka itu sama satu nyawa kamu bunuh, sama dengan kamu membunuh seluruh umat, seluruh manusia. Sama dosanya itu dengan kamu membunuh seluruh manusia. Itu dalam hadis itu disebutkan gitu. Maka nggak boleh berarti dengan Kristen mau bunuh atau mau kamu curi. Nah ini ada pemahaman baru di Indonesia itu yang kayak yang paham-paham teroris itu. Boleh katanya. Kalau dia tidak di agama Islam boleh kita curi hartanya katanya. Nah itu tidak benar itu. Terus hartanya itu dia pakai untuk ngebom. Nah itu tidak usah diikuti itu. Ada banyak sekarang bertaburan di mana-mana. Itu yang Wahabi itu termasuk yang jadi pemicunya itu. Orang-orang Wahabi ini rata-rata orang yang jadi teroris itu pahamnya Wahabi. Semua tidak menerima perbedaan ya. Makanya dia bom orang sedang apa namanya? Iya, orang bagi mereka orang yang di luar agama Islam itu bagi mereka wajib diperangi. Nah, bagi kita yang ahli sunnah wal jamaah itu ya tidak wajib kita perangi, bahkan wajib kita lindungi itu. Bahkan ada kisah yang sangat populer dulu pada masa Sayyidina Umar, Khalifah Umar,
ada seorang gubernur namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau salah, siapa itu ya, lupa saya. Kemudian di Mesir ada dia mau perluasan masjid, sementara di tanah akan diperluas masjid itu ada tanahnya orang Yahudi. Kemudian dia paksa, Umar bin Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, tapi saya lupa siapa itu gubernurnya di Mesir. Akhirnya dia paksa, pindah sana, saya beli sudah tanahmu, akan dijadikan masjid ini, kamu pindah sana, itu kamu kan di luar Islam. Langsung dia ngelapor ini orang Yahudi ini, pergi dia ke Sayyidina Umar di Madinah. Ya Umar, ini arak khalifah, ini arak gubernur ini, meni-meni ini. Padahal di situ itu saya sudah berumah sampai puluhan tahun, dari sejak saya kecil punya rumah di situ, tanah di situ. Gara-gara dia mau perluas masjid sekarang, dia mau gusur saya. Terus saya tidak mau dibayar. Katanya dia itu, langsung Sayyidina Umar itu marah dia. Baitang ketolang, dia tulang itu kunus, pedangnya itu garis lurus sama Sayyidina Umar. Kasih dia. Bingung dia itu orang Yahudi itu, apa kena nih? Aku ngelapor, adik saya tindak lanjuti ini. Tapi kenapa ini saya ngelapor terus dikasih tulang? Pokoknya berikan dia sama gubernur. Sampai di sana dia berikan tulang yang sudah digores pakai pedang itu. Langsung gemetar dia gubernurnya itu. Gemetar dia karena dia menangkap pesan Sayyidina Umar. Hei kamu gubernur, jangan kamu macam-macam. Kalau kamu macam-macam, ingat kamu akan mati jadi tulang kayak begini nih. Di garis lurus dia pakai pedang itu. Kamu ngambil keputusan harus lurus caranya. Benar caramu ambil keputusan. Itu orang Yahudi, walaupun dia di luar agama, tetapi dia taat kepada pemimpin Islam. Tidak boleh kamu gusur sembarangan. Tapi setelah dia tahu begitu, orang Yahudi ini tidak jadi, dia keberatan untuk diambil tanahnya itu. Malah dia mau kasih, dan dia masuk Islam. Tuh. Langsung dia masuk Islam. Karena dia melihat keagungan Islam. Ternyata enggak seperti ini keras Islam ini. Ternyata Islam itu luar biasa. Makanya dia langsung masuk Islam. Tanahnya dia ikhlaskan untuk masjid. Luar biasa. Nah kalau kafir harbi, ya ini wajib diperangi nih. Kalau ada orang misalnya memerangi kita, maka wajib kita pergi jihad itu, jihad fisabilillah itu. Nah, tapi harus benar memerangi karena misal kayak di Palestina misalnya, di sana itu misalnya perang atas nama agama, maka boleh kita pergi lalu jadi jihadis, lagu dia tidak bela Islam, namun ada wah dengan satu. Dan karena Palestina itu juga banyak masalah politik juga, sudah campur baur masalah agama, masalah politik macam-macam. Ada orang yang mengatakan kalau orang jihad ke Palestina, apakah dia jihad fisabilillah atau enggak? Nah, ada yang bilang jihad fisabilillah karena itu membela agama, tapi ada ulama yang mengatakan bukan, karena itu permasalahan politik gitu. Ketiga, kafir harbi. Yang keempat, yang termasuk hayawanun ghairu muhtaramin, al murtaddu, dengan sak murtad, orang yang murtad, keluar dari agama Islam. B, teparan dengan murtad. Dengan murtad itu orang yang qata'ul Islam biniyatin wa aqwalin wa af'alin. Itu definisinya itu. Orang murtad itu orang yang murtad karena niatnya, di hatinya dia keluar dari Islam. Sugun di Islam, di dalam hati. Itu satu murtad ya. Wa aqwalin, atau dia ngemperkataannya berjorak-jorak atau ngerawas dengan aku juga tak pindah agama, aku juga agama Hindu. Nah, ini dengan murtad nih, murtad bil aqwal. Terus ada juga bil af'al. Ndek memang muni, lalu ngojok tu gereja, lalu milu sembahyang jeluahan. Nah, ini murtad ini. Dengan tentu saja dengan disertai dengan perbuatan
perkataan dan di dalam hati. Yang kelima, termasuk hayawanun ghairu muhtaram, al-qalbul aqur wa huwa alladhi fihi idza. Anjing galak, anjing yang suka menyalak itu, menggigit. Itu termasuk anjing yang hewan yang ghairu muhtaram. Berbeda menung basung sa berjaga-jaga balik. Itu termasuk muhtaram itu. Harus dilindungi itu. Basung-basung sa ndek ngakok nih. Duit kan basung kita sa ya. Ini termasuk hewan muhtaram nih. Walaupun dia najis. Termasuk hayawanun muhtaram. Mbe sa ndek termasuk hayawan muhtaram. Sa ngakok galak. Malek terus ngakok. Nah ini yang ghairu muhtaram. Nah, keenam dan terakhir al-khinzir, yaitu babi. Karena termasuk barang yang najis, sama posisinya dengan anjing. Nah, hewan-hewan yang ghairu muhtaramin ini nih, kalau dia li'atasin, ya, haus, dia pengen minum, maka tidak apa-apa, tidak usah kasih minum, kita pakai air itu untuk wudu. Tapi kalau di luar yang 6 ini, ya kucing misalnya, lamun endek pengen nginem dia mati, meong setia. Nah, maka boleh kamu tayamum, berikan dia air itu. Atau nanti dia, kalau sekarang ada misalnya kucing yang ikut perjalanan kita, naik meong ini meletengi 6 bareh. Kok 5 aru daerah ai tedai tani daerah ai sampai 5 aru, lamun daerah ai otomatis ini meong ini mati bang, ndak singin 5 aru. Boleh kita tayamum, kita simpankan dia buat kucing itu ghairu yang hayawanun muhtaram. Atau melihat nginem lainan, misal onta, apalagi onta halal tekakan kan, sampi itu termasuk hayawan muhtaram. Bedoe nih sampi, ai enggak arak sember, lamun ngendek minum sampi ini mati. Kamu relakan dia, enggak usah kamu uduk pakai air itu, kamu kasih minum sampi itu namanya hayawanun muhtaram itu. Jadi sebab yang ketiga boleh kita bertayamum itu adalah ada hayawan muhtaram yang pengen minum, maka boleh kita bertayamum. Baik itu hewan itu miliknya sendiri atau milik orang lain. Dengan ngepe basuh, lagu melihat nginem, arah ai, tidak boleh kita biarkan dia mati itu. Berikan dia minum, dan kita lebih baik kita tayamum. Wah, tuh nengkah dah. Jadi itu sudah ada hayawanun muhtaram, ada hayawanun ghairu muhtaram. Nah, 6 menu ghairu muhtaram. Saka dendek baik bidin sembahyang je lawan ghairu muhtaram lain pelain nu kanggone temati. Halal darah ini. Di girang sembahyang. Saya girang di sembahyang teh. Hah? Jangan ada yang awas kalau ada yang meninggalkan sholat itu. Ini sudah, kalau di pondok kamu meninggalkan sholat, apa ya jari? Tidak boleh, haram itu. Itu ya anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada apa yang kita bahas malam ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di din wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad,